Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah Islam dan Sains. Ya. Oke, jadi hari ini agak istimewa, ya, karena hari ini akan menjadi hari terakhir untuk online, atau tidak hari terakhir ya, hari sebelum terakhir untuk pertemuan online sama dengan yang mata kuliah yang lain. Ketemu lagi menjelang akhir perkuliahan, ya. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyampaikan 3 topik sekaligus, ya, nanti supaya bisa langsung melengkapi materi yang ada. Oke, sebentar. Saya akan merekam pertemuan ini. Oke, nanti kalau ada yang tiba-tiba sign out, silahkan masuk lagi. Oke, mari kita awali sesi pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hubungan Islam dan sains itu tidak seragam, artinya tidak monolitik, tidak hanya satu, tetapi kita akan mempelajari ada 4 model hubungan antara Islam dan sains. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan satu pola hubungannya, yaitu hubungan paralel, bersama tak saling menyapa. Nah, bersama tak saling menyapa ini merupakan salah satu bentuk perjumpaan antara Islam dan agama secara umum dengan sains. Pola ini membuktikan bagaimana pada topik-topik tertentu agama dan sains itu berjalan sendiri-sendiri. Agama punya hitungan sendiri, sains punya hitungan sendiri. Jadi kita contohkan kemarin itu adalah soal kiblat salat. Ya, soal kiblat salat. Ternyata meskipun kiblat itu mengarah kepada satu titik yang jelas, yaitu keberadaan, tetapi MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah mengeluarkan fatwa yang intinya adalah astronomi, ya, atau geografi, ya, ilmu tentang arah itu dalam kaitan dengan ibadah sholat bersifat kira-kira, ya, sifatnya tentatif saja. Kalau bisa diikuti, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena
pada tingkat tertentu memang itu mudah terjadi. Ya. Misalnya kalau kita sedang bepergian, ya, kita bisa sholat di atas kendaraan. Dan kendaraannya itu menghadap kemanapun, ya kita ikut saja arah dari kendaraan tersebut, tidak harus kemudian kita menyesuaikan diri. Kalau kita naik kereta apinya menghadap ke barat, kita menghadap kiblat, kemudian kereta apinya berbelok ke kanan, kita tidak perlu berbelok ke kiri. Ikut saja mengikuti arah yang dijalani oleh kendaraan tersebut, karena ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan fa'ina matuwalu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ini menjadi dasar dalil yang memungkinkan seseorang untuk menghadap kiblat itu utamanya adalah niat. Ya, sehingga dalam hal ini kaitannya dengan agama, dalam beribadah, geografi, ya, pelajaran tentang arah mata angin, itu sifatnya tentatif, tidak punya pengaruh yang pasti. Ya. Dalam menentukan arah kiblat, agama jalan menggunakan kriteria niat, sementara sains sudah memiliki penjelasan yang pasti tentang arah dan sudah mudah menemukan. Oke ya, jadi ini contoh yang pertama, relasi pertama antara agama dan sains, antara Islam dan sains, yaitu paralel, berjalan sendiri-sendiri, bersama tapi tidak saling menyapa. Dan yang kedua, nah ini kita berjumpa dengan bentuk yang paling ekstrim, yaitu berbeda dan saling mencela. Ini berangkat dari fakta bahwa sains berangkat dari keraguan. Sains memulai diri, ilmu pengetahuan itu berjalan diawali dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang berkerangka meragukan. Matahari itu apa? Matahari adalah bola panas yang ada di langit. Ya, Po. Jangan-jangan ada di kepala kita, tidak ada di luar sana. Bumi itu apa? Bumi itu dataran berbentuk piring, berbentuk lempeng, yang ujungnya adalah neraka. Jadi kalau kalian bepergian terlalu jauh dari tengah bumi, nanti sampai ke pinggir dan jatuh masuk neraka. Iya, Po. Siapa yang sudah pernah mengalami itu? Adakah yang sudah pernah jatuh ke neraka lalu kembali lagi dan melaporkan apa yang dia lihat, yang dia alami? Ya. Sains berangkat dari keraguan, meragukan bukan dalam arti membantah ya, meragukan dalam arti ingin mendapatkan informasi yang lebih pasti, ingin mendapatkan informasi yang lebih valid, ingin mendapatkan informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan sains selalu bernuansa bertanya, meragukan, mengkritik, mempertanyakan, membongkar apa yang sudah diketahui untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi. Contoh misalnya, ada banyak revisi ya tentang sains. Ya. Kita tahu dulu, saya kurang tahu, tata surya kita anggotanya berapa? Ya, dulu waktu saya kecil, planet di tata surya kita itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto. Jadi ada masih ada Pluto. Kemudian beberapa tahun yang lalu Pluto dianggap bukan bagian dari anggota keluarga kita. Nah, lalu direvisi bahwa ternyata
planet terjauh dari bumi, anggota tata surya kita, itu adalah Neptunus, bukan lagi Pluto. Karena apa? Karena ilmuwan memiliki alat yang lebih baik untuk melihat alam raya, dan dari sana terlihat bahwa Pluto itu meskipun sering terlihat di rumah kita, dia itu anaknya orang lain. Ya. Garis edarnya ternyata jauh banget. Sehingga pergerakannya tidak diatur oleh, atau tidak hanya ditentukan oleh matahari kita. Jadi meskipun sering data, ternyata itu bukan adik kita, bukan adiknya bumi. Itu anaknya orang lain. Nah, itu satu bentuk dari revisi pemahaman saintifik terhadap realitas karena perbaikan alat. Perbaikan alat itu menjadikan orang menjadi lebih paham, lebih pasti, dan itu kerangkanya adalah keraguan. Benarkah demikian? Apa betul begitu? Sementara agama di dalam memahami realitas berangkat dari keyakinan, karena sumber agama adalah kitab suci. Sumber agama adalah naskah suci. Kalau dalam Islam, Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang kita terima sebagai kebenaran. Innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Nah, jadi misalnya gitu ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah langsung mendapatkan istilah langit dan bumi. Langit itu apa? Perkara langit itu apa itu nanti, nanti sambil kita pelajari. Tapi yang jelas bahwa ada langit, ada bumi. Sementara kalau ilmu pengetahuan menjelaskan kosmologi, atau penciptaan alam semesta itu bukan langit dan bumi, tapi galaksi. Ada galaksi, kemudian galaksi itu terdiri dari bintang-bintang, di mana masing-masing bintang itu memiliki tata surya. Anggota tata surya itu adalah planet-planet, dan di dalam planet itu ada makhluk hidup. Makhluk hidup salah satunya adalah manusia. Jadi langit itu apa? Nah, ada penjelasan mutakhir dari Albert Einstein. Saya kira kita kenal semua, ilmuwan yang paling populer. Karena ada foto-foto yang cukup nyentrik dari siapa, Pak Albert ini ini orangnya. Jadi ceritanya Albert Einstein ini tahun 30-an. Dia mewawancara, dia menjelaskan sebuah temuan, lalu di luar itu diprotes oleh gitu. Lalu dia jengkel dengan wartawan. Ketika wartawan minta pose foto, dia kemudian menjulurkan lidah. Lalu ketika ini dimuat di majalah, itu dia koleksi. Lalu dia bahkan meminta kepada wartawan yang memfoto itu filmnya. Jadi kalau dulu foto itu ada negatifnya yang dicetak. Lalu dia cetak itu banyak-banyak dan dia sebarkan kepada teman-teman dan saudara-saudaranya. Maka akhirnya gambar ini menjadi populer, Albert Einstein. Einstein menjelaskan ruang kosong itu tidak ada. Ruang itu hanya ada di antara dua benda. Jadi ketika pertanyaan seberapa luas ruang angkasa, seberapa luas langit,
Ya, itu pertanyaan yang salah, kata Einstein. Pertanyaan yang benar adalah, berapa jarak benda paling jauh dari kita? Ya, berapa jarak benda paling jauh dari kita? Jarak di antara dua benda itulah yang disebut sebagai ruang. Jadi ruang kosong tidak ada apa-apa itu tidak ada. Bukan menciptakan ruang lalu di dalam ruangan itu kita isi seperti melukis ya. Kalau melukis kan ada kanvas, kemudian kanvas kosong itu kita beri lukisan. Kalau dunia nyata tidak seperti itu. Orang tidak bisa menciptakan ruang kosong, itu tidak bisa. Bahkan kita membayangkan ruang kosong saja tidak bisa. Ya, coba nanti kalian pejamkan mata, tarik nafas panjang, ya. Bayangkan, ruang kosong tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Pasti nanti kita akan terbayang ada batasnya. Ya. Lalu ada tempat di mana kita melihat. Kita membayangkan kekosongan mutlak itu tidak bisa. Dan ketika Tuhan mengatakan menciptakan langit dan bumi, berarti langit itu bukan ruang, adalah galaksi. Karena kata Einstein, kalau ruang kosong, kita menciptakan kolong nggak bisa. Kalau kita bikin jembatan, maka di bawah jembatan itu ada kolong. Di bawah meja ada kolong. Di bawah tempat tidur ada kolong. Tapi kita membuat kolong tanpa benda, nggak bisa. Ya, jadi ruang adalah jarak di antara dua benda. Seberapa luas ruang angkasa adalah sejauh jarak di antara bintang-bintang. Menurut para ilmuwan sekarang ini, jarak atau luas ruang angkasa dalam arti jarak antara bintang-bintang terjauh itu 32 miliar tahun cahaya. Jadi cahaya itu 1 detik 100 km. Saya lupa, sebentar. Light speed, kita lihat ya. Kecepatan cahaya itu berapa? Kecepatan cahaya itu kalau dari ...300 kilometer per detik. Ya, catat. 300 kilometer per detik. Jadi dari sini sampai kira-kira Surabaya, ya, Jogja Surabaya itu kira-kira 300 kilometer. Itu 1 detik. Ya. Jarak terjauh antara ujung dan ujung ruang angkasa itu 32 miliar tahun cahaya. Jadi 1 detik cahaya sampai Surabaya, 1 menit berarti 60 kali jarak Surabaya. Ya kan, itu 1 menit. 1 jam 60 kali lagi, 1 hari 24 kali lagi. 1 hari, 1 tahun dikalikan 365 kali 32 miliar. Jaraknya jauh sekali. Ya, padahal alam semesta itu diperkirakan diciptakan 14 miliar tahun yang lalu. Jadi tahun manusia, bukan tahun jarak kecepatan cahaya. Alam semesta diciptakan 14 miliar tahun yang lalu, dan sekarang sudah membentang 32 miliar tahun cahaya. Sambil diendapkan, jangan sampai bingung antara tahun cahaya dan tahun yang lalu. 32 miliar tahun yang lalu, dinosaurus punah itu 64 juta tahun yang lalu, 60 juta tahun yang lalu. Danau Toba, Gunung Toba itu meletus 75 tahun yang lalu. Homo sapiens, Homo erectus, ya, manusia sangiran,
Homo javanensis, Homo solonensis itu 1 juta tahun yang lalu. 1 miliar itu 1000 juta. Bumi diciptakan 14 miliar tahun yang lalu, 14.000 juta tahun yang lalu. Nah, kaitan dengan itu, sains sangat jelas, ya, punya hitung-hitungan. Alam semesta diciptakan pada waktu itu, dan dari apa? Dari sebuah benda kecil sebesar jeruk, ya, kemudian jeruk itu meletus, meledak, dan berhamburan menjadi materi yang sangat kaya. Nah, pertanyaannya adalah, jeruk tadi itu yang menciptakan siapa? Sains nggak pernah bertanya ke situ. Tapi sains mengatakan alam semesta ini diciptakan dari benda sebesar jeruk yang amat sangat maha padat. Ya, benda yang padat itu kemudian meletus 14 miliar tahun yang lalu dan bergerak meluas, membentang, yang kemudian menciptakan alam semesta. Terdiri dari bintang-bintang yang menyala, lalu benda planet-planet yang mengelilinginya, karena proses lama itu kemudian berputar-putar menciptakan tatanan seperti yang ada sekarang ini. Nah, gambaran itu sangat detail, sangat jelas, sangat terukur, ya, konsisten, dilihat melalui bukan hanya penghitungan matematika, tetapi juga pengamatan astronomi. Ya, jadi banyak bintang-bintang yang kita lihat di langit itu bendanya sudah tidak ada. Bintang itu ada yang jaraknya 10.000, 100.000 tahun cahaya. Nah, jadi jarak cahaya itu menempuh 100 juta tahun dari tempatnya sana sampai ke sini. Nah, banyak bintang ketika cahaya itu baru di tengah jalan, bintangnya sana itu sudah mati. Jadi yang kita lihat itu adalah cahaya yang berdatangan ke sini, sementara sumber cahayanya sudah tidak ada. Karena saking jauhnya. Itu ilmuwan bisa menghitung, ya, bisa melacak dengan ilmu dengan teknologi yang sekarang ini dimiliki. Dan dari gambaran itu, para ilmuwan tidak memerlukan Tuhan sama sekali, tidak memerlukan malaikat sama sekali, dan langit itu ya membentang begitu saja. Sementara di dalam Quran ada banyak ayat-ayat tentang langit di mana dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqa, lapis-lapis sampai 7 jumlahnya, ya. Langit ke-7 itu menggambarkan jauh sekali langit itu apa. Dulu para filosof, ya, para ilmuwan Islam pada zamannya Ibnu Sina itu menganggap langit itu planet. Ya, karena planet ada sekitar 8 atau 7. Mereka menganggap itulah lapis-lapis langit. Tapi begitu kita ketahui bahwa bintang itu ternyata adalah matahari yang lain dan masing-masing punya planet, maka pemikiran yang menganggap bahwa langit itu planet itu sudah tidak berlaku. Ya, kita berhadapan dengan titik yang menurut saya akan sangat sulit dijembatani terkait dengan kosmologi. Nah, agama mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dan diatur melalui hukum-hukum Allah. Sementara para ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta itu terjadi secara begitu saja, ya, dengan proses yang relatif alami, tidak ada yang mengatur. Itu ya benda yang punya massa kemudian bergerak. Ya kalau keliru ya nabrak. Jadi bumi itu ketika lagi sial, ya, ada meteor yang menabrak bumi, ya sudah, nasib bumi kacau. Bulan, nah kalian tahu bulan itu dari mana? Bulan adalah pecahan bumi yang tertabrak oleh meteor yang sangat besar. Ya, bulan itu besarnya kira-kira 1/5-nya bumi. Jadi ketika awal bumi masih muda, ya, bumi itu kena sial, ketabrak meteor yang sangat besar sampai terkoyak 20%.
ya, 20% hancur, berhamburan. Nah, hamburannya itu lama-lama menjadi bulan. Ya. Lalu bumi sembuh, ya, bentuknya menjadi tidak bulat rata, ya. Ada yang ceruk berupa lautan. Ya, dulu sebelum ada air ya bumi bentuknya rusak. Kalian bayangkan bumi ketika air lautnya dihilangkan, maka bentuknya juga ada tonjolan berupa gunung dan ada cekungan berupa jurang-jurang yang sangat dalam. Lautan terdalam itu 10 km sampai 15 km. Ya. Gunung tertinggi itu 7 km. Himalaya. Jadi berapa kali dalam sejarahnya bumi ditabrak oleh makhluk-makhluk luar angkasa, ya, oleh meteor termasuk yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Itu kebetulan saja. Dan sekarang ini kita juga menunggu nasib nanti kalau tiba-tiba ada meteor yang nyasar, ya, salah jalan, menabrak bumi lagi dengan ukuran minimal sama yang dulu pernah memusnahkan dinosaurus, ya sudah, manusia juga akan punah. Ya, dan itu yang kemudian kita sebut kiamat. Nah, kiamat itu bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi ya nasib sial saja ketika ada meteor yang atau benda-benda ruang angkasa yang salah jalur dan berada di garis lintas bumi dan terjadi tabrakan. Nah, itu kalau menurut agama punya punya hitungan tentang hari kiamat. Ya, berapa nantinya kiamat, tanda-tandanya apa gitu. Semua agama punya ajaran, dan di dalam Islam banyak sekali ajaran-ajaran, dan sekarang terbukti ada banyak hadis misalnya menyebutkan jumlah laki, nanti menjelang kiamat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, ya. Nah, kalian hitung di kelas kalian lebih banyak laki-lakinya atau perempuannya. Lalu ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti menjelang hari kiamat kalian akan menyaksikan anak-anak penggembala yang mereka tidak memakai sepatu berjalan berlomba-lomba membangun gedung, berlomba-lomba tinggi-tinggi membangun gedung. Ya. Dan itu terbukti kalau kita lihat realitas di mana Timur Tengah. Ya. Sekarang ini pemerintah Timur Tengah, ya, Emirat, mana lagi, Arab Saudi itu membangun gedung tinggi-tinggian. Padahal mereka itu dulunya apa? Nenek moyang mereka itu ya penggembala kambing, orang-orang Badui di padang pasir. Ya, Nabi mengatakan, anaknya para penggembala kambing itu sudah berlomba-lomba membangun gedung. Nah, itu kiamat sudah dekat. Dan sekarang terbukti, anaknya penggembala kambing itu sekarang berlomba-lomba membangun gedung yang lebih tinggi dari orang seluruh dunia. Jadi gedung-gedung tertinggi itu ada di Timur Tengah. Ya, jadi kosmologi adalah tempat atau ilmu pengetahuan, sains di mana agama banyak. Apakah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Apakah alam semesta ini nanti akan dihadirkan oleh Tuhan? Ya, apakah bumi itu sesuatu yang sangat penting? Karena ternyata bumi itu ukurannya terlalu kecil, ya, terlalu kecil dibandingkan dengan luas neraka. Dan sepertinya mustahil makhluk hidup itu hanya ada di bumi, karena saking banyaknya planet-planet yang ada di sana. Jumlah galaksi itu miliaran, dan galaksi itu isinya miliaran bintang. Satu bintang itu isinya bisa puluhan planet, sehingga jumlahnya sangat sulit untuk dibayangkan. Nah, lalu yang kedua, ya ini kaitannya dengan sejarah kehidupan semesta, ya, makhluk, teori evolusi manusia. Semua Islam punya cerita tentang Adam, ya. Adam diciptakan dari
tanah, dan itu sama dengan agama Yahudi dan agama Kristen. Tetapi ilmu pengetahuan punya cerita yang sangat berbeda. Ya, bahwa manusia itu dulunya tidak ada, dan manusia itu tidak hanya satu jenis. Ya, spesies Homo, manusia, itu ada yang paling tua namanya Ardipithecus, itu masih setengah ras, setengah manusia. 1 miliar tahun yang lalu, 1 juta, 1,3, 1,4 juta tahun yang lalu. Nanti kalau kalian nonton film judulnya Lucy, ya, itu yang ditemukan dan difilmkan. Jadi Lucy itu adalah makhluk pertama yang punya otak dan bisa berpikir. Lalu kita ada Homo erectus, manusia yang berjalan tegak. Dan Homo erectus itu sudah bisa menciptakan alat. Ya, diperkirakan dengan menciptakan alat itu harus berkomunikasi. Ya, dan para ilmuwan sekarang sudah mulai meyakini bahwa Homo erectus itu sudah berbahasa, sudah memiliki bahasa meskipun sederhana, karena harus berkomunikasi. Lalu ada Homo neanderthal, itu yang bisa menciptakan, sudah punya alatnya, sudah canggih. Ya, Homo neanderthal itu punah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Homo sapiens itu muncul sekitar 75 atau 50.000 tahun yang lalu. Jadi Homo sapiens, nenek moyang kita itu sempat berjumpa dengan Homo neanderthal. Lalu ada Homo habilis, yang sebagian ilmuwan berspekulasi sisanya ada di daerah NTT NTB. Jadi di NTT NTB itu ada orang kecil-kecil, ya. Itu karena jenisnya memang berbeda. Meskipun mereka akhirnya bercampur dengan Homo sapiens, ya, karena mereka dulu datang ke sana ketika laut dangkal menyeberang, tapi ketika mereka di sana laut glasier zamannya Nabi Nuh banjir, kemudian pulau-pulau, manusia menjadi terjebak di pulau-pulau, dan Bali, Nusa Tenggara itu daerah yang arusnya sangat tinggi, sehingga orang tidak bisa lagi, manusia atau makhluk tidak bisa lagi keluar masuk sebelum akhirnya bisa menciptakan kapal. Kalau dulu masih bisa menyeberang atau mungkin berenang, ya, tapi karena arusnya kemudian menjadi deras, tidak bisa lagi. Ya, jadi teori tentang penciptaan manusia dan teori Nabi Adam, karena Al-Quran dan kitab Injil dan kitab Taurat itu sangat eksplisit bahwa Tuhan menciptakan Adam dari tanah, dan manusia adalah keturunan Adam, sehingga ini mau ditafsir juga agak susah, ya, meskipun ada ilmuwan yang kemarin, ya, kita bahas tentang Muhammad Iqbal, ilmuwan dari Pakistan. Dia termasuk yang menjelaskan bahwa Adam itu bukan nama individu. Adam itu adalah generasi manusia ketika manusia sudah bisa bertanya, aku ini siapa? Nah, ketika manusia mulai bertanya, aku ini siapa, dialah Adam. Jadi Adam itu tidak hanya satu. Adam itu ada di mana-mana, karena dia bukan individu, melainkan tahapan perkembangan kemanusiaan. Ya, itu adalah tafsir, tapi agak sulit diterima karena ayatnya terlalu jelas bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, namanya Adam. Adam punya istri, namanya Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk. Ya, lalu mereka berada di surga karena ditipu oleh iblis, akhirnya diusir ke bumi. Nah, ceritanya terlalu jelas sehingga gambaran bahwa dulu nenek moyang kita seperti ini, makan makanan mentah, lalu mulai makan makanan yang dimasak. Dari mana ilmuwan tahu? Dari fosil. Ya, jadi fosilnya Homo erectus itu giginya mengandung selilit, ya, sisa-sisa makanan yang setelah dianalisis itu ada daging mentah, tetapi juga ada daging masak, sisa-sisa daging yang sudah dibakar. Nah, itu menunjukkan bahwa Homo erectus sudah bisa mengendalikan api. Makanan itu sudah dimasak, sudah dibakar.
Karena makanan yang dibakar tentu lebih enak dibanding makanan yang belum masak. Ya. Dua disiplin ilmu ini tentang penciptaan alam, tentang perkembangan manusia. Ini menjadi dua wilayah di mana ilmu dan agama berselisih pendapat. Sudah dicoba untuk menjembatani tetapi agak susah. Tadi pagi ada berita di salah satu SMA, saya lupa di mana di Jakarta, SMA Katolik ya. Soal SD Katolik, soal ujiannya itu pertanyaan tentang bumi, tapi gambarnya itu datar. Ya, bumi datar itu sangat kuat. Kelompok-kelompok yang meyakini bahwa bumi itu tidak bulat, bumi itu datar. Termasuk juga bahwa bumi itu diciptakan, bukan berkembang dari semesta. Makhluk hidup itu diciptakan simsalabim, jadi manusia aja, jadi kuda aja. Kalau ilmuwan melihatnya tidak begitu. Makanya kita mengenal ada anjing laut, ada anjing darat. Yang di laut itu ya ada anjing laut, ada kuda laut. Nah, kalau kuda laut beda. Ada anjing laut, ada gajah laut, ada singa laut. Itu adalah binatang yang nenek moyangnya sama, anatominya sama. Satu terjebak di laut dan kehilangan kakinya menjadi sirip. Sementara yang di darat tumbuh normal sebagaimana yang kita lihat normal. Ya, normal itu selalu dalam penglihatan kita. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan yang sekarang ini mulai bangkit dan sepertinya akan menimbulkan kontroversi, ya, modifikasi biologis. Pertama adalah menyambungkan otak dengan komputer. Ini nanti akan menjadikan manusia itu setengah komputer dan setengah manusia, cyborg. Ada yang mungkin manusia seperempat komputer. Ada manusia setengah komputer, ada manusia 3/4 komputer. Sehingga kita menjadi tidak tahu apakah seberapa persen dia menjadi manusia dan seberapa persen dia akan terkena hukum akal manusia. Ya, jadi kaitannya dengan modifikasi ya, modifikasi tubuh, ya, termasuk membuat kekebalan, vaksin, ya, vaksin itu kan karena dia memodifikasi biologis. Mengapa vaksin yang terbuat dari babi itu tidak boleh? Kan tidak dimakan. Kemudian diargumenkan bahwa daging babi itu najis. Sebenarnya sebagian ulama tidak mengatakan tidak begitu ya. Ada yang mengatakan babi itu haram tapi tidak najis, anjing itu najis tapi tidak haram. Tapi ada juga yang menganggap bahwa yang haram itu otomatis najis, yang najis itu otomatis haram. Sehingga ketika barang yang najis dimasukkan ke dalam tubuh, maka itu menjadi najis. Ya, dan kalau najis itu dicuci dengan air, maka kalau itu masuk ke dalam darah kita, bagaimana cara mencucinya? Ya, itu menjadi topik yang mulai menjadi persoalan. Oke, jadi karena agama berangkat dari keyakinan dan ilmu pengetahuan berangkat dari pertanyaan, maka banyak tempat agama dan sains itu tidak sinkron. Yang satu mempertanyakan, yang satu menggali, yang satu mengikuti, meyakini, menjalankan. 3 di antara yang paling menonjol adalah kosmologi tentang asal mula alam semesta. Ya. Semua agama meyakini alam semesta diciptakan oleh Tuhan, ya, dengan cerita masing-masing. Kalau Islam sama dengan Yahudi dan Kristen, Tuhan menciptakan alam selama 6 hari, lalu hari ke-7 Tuhan istirahat. Menurut Islam Tuhan istirahat, maka hari Jumat orang diminta untuk istirahat bekerja. Ya, kita Jumatan. Orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan menciptakan
semesta 6 hari dan istirahat pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu Sabtu. Makanya orang Yahudi istirahatnya hari Sabat, di Sabtu. Sementara orang Kristen mengakui Tuhan menciptakan alam raya selama 6 hari dan istirahat hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Ceritanya sama, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta 6 hari, sementara hari itu 7, Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, mengatakan hari ketujuh itu Jumat, orang Yahudi mengatakan hari ketujuh itu Sabtu, dan orang Kristen mengatakan hari ketujuh itu Minggu. Ya. Tetapi ilmu alam semesta diciptakan 14 miliar tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih dalam proses penciptaan. Demikian juga dengan teori evolusi manusia. Ilmuwan menemukan bahwa manusia awalnya berasal dari binatang sederhana seperti kera yang berevolusi, tumbuh, ya, lalu terjadi keragaman di dalam pertumbuhan itu. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kakinya panjang, ada yang tangannya panjang. Lalu situasi berubah dan sebagian mati, sebagian hidup. Dan yang hidup ini kemudian berkembang beragam, lalu situasi berubah. Di antara yang baru ini ada yang bertahan, ada yang mati. Nah, itulah yang kemudian manusia ini yang akhirnya bisa bertahan. Nah, sama seperti nanti ketika ada pandemi seperti COVID ini ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertahan, sisanya meninggal. Dan orang tertentu ini yang bisa bertahan itu beragam, dan ketika ada perubahan, ada penyakit lagi, nanti ya hanya sekelompok tertentu yang bertahan, sehingga kita akan mengalami perubahan. Oke, lalu yang ketiga adalah bertemu dan saling membantu. Ini adalah yang saling membantu, ini artinya identitasnya masih tetap ada, tetapi identitasnya tetap ada, tetapi mereka saling memodifikasi. Ilmu kesehatan misalnya ya, ilmu kesehatan sangat membantu agama, dan agama juga membantu ilmu kesehatan. Agama punya kaidah-kaidah tentang bagaimana menata cara kehidupan yang itu dalam sejarahnya membantu untuk berkembang. Jadi sanitasi misalnya, konsep tentang najis. Konsep tentang najis itu pada awalnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Ya, dan semua agama punya konsep itu. Ya, purity and danger. Nah, kalau dalam Islam najasah, kotor, yang harus dibersihkan sebelum seorang boleh melakukan ibadah. Misalnya agama Buddha ya, mengajarkan bahwa kotoran itu setan. Ya. Kalau orang sebelum makan, tangannya harus dicuci, karena di dalam tangan yang kotor itu ada setannya. Nanti kalau makan, setannya masuk ke perut dan merusak manusia dari dalam. Itu sudah diajarkan agama Buddha ribuan tahun yang lalu, sebelum ada sains modern. Dan itu menjadi pijakan ketika sains berkembang. Tapi di sisi lain, sains juga nantinya membantu agama. Ya, jadi kalau biasanya kan kita melihat atau ada hadis yang mengatakan sholatlah sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholat. Ya, kalau Jumatan pasti menarik sawu sufufakum, rapikan barisan, karena kerapian shaf merupakan bagian dari tamamis sholat, kesempurnaan sholat. Tetapi kemudian ketika pandemi datang, ya, mengajarkan saya jangan berdekatan. Loh, gimana kalau sholat kan harus jangan berdekatan. Akhirnya agama
terbantu oleh sains. Karena begitu agama tidak mengikuti sains, kita melihat apa yang terjadi di India. Ya, kita melihat bagaimana dulu kasusnya Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok di dalam Islam yang suka rihlah, ya, berjalan ke masjid, tinggal di masjid 1 minggu, lalu mengajak umat yang ada di sekitar masjid itu pergi ke masjid, lalu pindah lain. Itu aliran dari India, ya, tetapi populer di seluruh dunia. Nah, Jamaah Tabligh pada awal 2020 itu sempat menjadi hotspot karena mereka mengadakan pertemuan-pertemuan dari Malaysia, dari India ke Malaysia, ke Indonesia. Ya, dan itu kemudian pertemuan-pertemuan itu yang dihadiri oleh ratusan dan ribuan orang itu menjadi tempat penyebaran COVID. Nah, sekarang terjadi di India. Ketika awal tahun kemarin siklus penyebaran COVID di India menurun karena pemerintah India paling ketat menerapkan lockdown, kemudian anggap COVID sudah selesai dan diperbolehkan. Akhir Maret kemarin ada festival mandi di Sungai Gangga, ya. Akhirnya COVID sekarang bahana dan mengerikan di India. Ya. Orang meninggal 3.000 setiap hari dan menurut catatan itu bisa 10 kali lipat dari angka resmi pemerintah. Ya, artinya 30.000 orang meninggal setiap hari. Ya, padahal di India kalau orang meninggal itu dikeropok, dibakar. Tempat pembakaran sudah tidak mampu menampung. Rumah sakit melakukan pembakaran di tempat parkir. Begitu ada meninggal di bawah. Akhirnya tidak menyanggupi juga. Akhirnya pemerintah meminta keluarga yang anggota keluarganya meninggal untuk dibakar di halaman rumah masing-masing. Nah, sekarang ini India kalau malam hari dari luar angkasa gemerlapan, ya, karena ada kegiatan membakar jenazah. Satu hari yang terkena COVID sampai 400.000 yang dilaporkan. Kalau itu artinya bisa 10 kali, ya 4 juta orang setiap hari tertular. 30.000 setiap hari meninggal. Gara-gara agama tidak percaya sains. Nah, untungnya sebagian besar orang Islam percaya. Meskipun masih banyak yang tidak percaya, yang masih kesana kemari dengan santainya mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan keagamaan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kita lihat ini di Masjidil Haram saja, pemerintah Saudi sudah menerapkan aturan yang sangat ketat. Ini kalau zaman dulu situasi normal bisa dimarahi orang karena softnya berantakan. Ya, soft itu harus rapat, lurus. Ya, tetapi karena COVID ini, kemudian agama dan sains saling membantu. Ya, agama dalam perkembangannya menjadi platform di mana sains mengikuti, karena agama itu berangkat dari keyakinan manusia itu sudah bisa menjalani hidup dengan baik sejak zaman dulu meskipun tidak bisa menjelaskan. Lalu datang sains, ya, yang kemudian menjelaskan bagaimana kehidupan yang baik itu. Mengapa orang harus cuci tangan, mengapa orang harus tinggal menetap di rumah, mengapa MCK itu harus jauh dari rumah itu. Sejak dulu orang sudah melakukan itu, tetapi penjelasannya masih alam gaib. Tapi sekarang ilmu kesehatan bisa menjelaskan itu dengan baik dan akhirnya agama dan sains bisa saling membantu. Ya, agama menjadi pendorong perkembangan sains kesehatan, ya, karena agama sangat peduli kepada kesehatan. Agama mendorong kepada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa maupun kesehatan sosial. Jadi ilmu kedokteran itu bukan hanya suntik menyuntik saja, ya. Ilmu kedokteran itu ada namanya fakultas kedokteran, itu ada jurusan ilmu kesehatan sosial.
ilmu kesehatan publik, ya, public health. Makanya saya punya teman itu S1-nya sastra Arab, S2-nya kedokteran. Ya, tapi bukan nggak nyontek, ya, dia tidak. Nanti kalau nyontek beda lagi. Ilmu kesehatan publik adalah ilmu yang berbicara tentang sosiologi kesehatan, antropologi kesehatan, gitu ya. Bagaimana kesehatan, bagaimana faktor gaya hidup mempengaruhi kesehatan, bagaimana faktor infrastruktur jalan mempengaruhi kesehatan, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kesehatan. Itu kesehatan publik. Jadi bukan kesehatan medis. Ya, public health. Itu semua terjadi proses saling membantu dengan agama. Ini adalah titik temu yang pola yang ketiga dari relasi antara agama dan sains, relasi antara Islam dan sains. Dalam bidang ilmu kesehatan, Islam mendorong perkembangan ilmu kesehatan karena Islam mengajarkan kehidupan yang baik. Tidak ada hadis yang an-nadzafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu menjadi kerangka dasar bagaimana Islam itu mengajarkan kesehatan, meskipun penjelasannya bukan penjelasan medis. Nah, dari situ kemudian ilmu medis memfollow up. Sementara ditanya dengan pandemi semacam ini, Islam mendapatkan manfaat dari medis. Sekarang ini seluruh peribadatan banyak dibimbing atau mendapatkan bantuan dari medis. Nah, yang terakhir, ada ruang di mana agama dan ilmu pengetahuan pada akhirnya menyatu. Ya, berbeda dengan yang ketiga tadi itu. Ketiga tadi itu saling membantu, saling menyapa. Tapi agama tetap agama dan ilmu kedokteran tetap ilmu kedokteran. Ya. Tetapi yang terakhir ini terjadi proses saling menyatu. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah proses kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan itu mengerikan. Ini kita lihat. Saya tidak tahu ini ada di mana. Bagaimana industri ya itu dibarengi dengan sampah. Manusia sekarang memproduksi sampah yang tidak mampu dia musnahkan sendiri. Ya, makanya muncul gagasan-gagasan bagaimana cara menghancurkan sampah. Teknologi yang sekarang banyak diburu. Anggarannya sangat besar. Riset-riset itu didorong bagaimana kita bisa membebaskan diri dari sampah. Salah satu alternatif yang paling masuk akal adalah membuang sampah itu ke ruang angkasa dan menyingkirkan industri-industri itu nanti ke ruang angkasa. Jadi bosnya Amazon, manusia terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos, itu sedang merancang pemukiman luar angkasa yang isinya adalah kantor pabrik-pabrik. Jadi nanti limbah dan lain-lain itu akan ada di luar angkasa. Sementara kita akan tinggal di bumi dengan nyaman. Ya, bumi akan menjadi rumah di mana kita pulang, di mana kita menikmati hidup, sementara kita bekerja itu di luar angkasa. Dia merencanakan situs itu siap 150 tahun lagi, ya. Jadi kalian nggak akan menemui itu, ya, karena nanti sudah jadi hantu baru bisa menyaksikan anak cucu kita menikmati bumi yang damai, bumi yang indah, dan mereka bekerja di luar angkasa. Itu kalau tidak terjadi perang nuklir, ya. Kalau terjadi perang nuklir nggak tahu lagi kita situasinya akan seperti apa. Nah, karena kerusakan lingkungan inilah terjadi ada ilmu yang namanya science, ilmu lingkungan hidup itu
dari upaya untuk mengenali lingkungan, berbeda dengan biologi ya, biologi yang tadi itu, ilmu lingkungan hidup itu adalah karena menjadikan lingkungan ini bersih, lingkungan ini baik, lingkungan ini sustainable, berkelanjutan. Karena ternyata yang dulu kita anggap sesuatu yang alami tidak bisa habis, ya, kita dulu menganggap ikan di lautan tidak bisa habis. Kita menganggap hutan itu kalau diambil kayunya tidak bisa habis. Dan kita menganggap bahwa udara ini kalau kita hirup bernapas itu oksigennya tidak bisa habis. Ternyata itu salah. Ya. Ikan di lautan sudah akan habis. Ya. Pohon di hutan sudah akan habis. Dan oksigen di udara yang kita gunakan untuk bernafas habis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan mencoba mengembangkan ya, disiplin yang memurnikan kehidupan, memurnikan lingkungan, supaya manusia bisa hidup panjang lagi. Karena kalau lingkungan rusak, manusia akan musnah. Nah, dalam perkembangannya, environmental science itu menjadi bergerak ke arah dimensi spiritual. Karena lingkungan rusak itu karena apa yang ada di dalam kepalanya. Roda pedati akan bergerak mengikuti jejak langkah sapi yang menariknya. Jadi kemana otak manusia itu bergerak, maka disitulah perilaku manusia. Nah, itu berangkat dari konsep anggapan bahwa manusia adalah penguasa bumi, manusia adalah yang berhak mengelola bumi. Nah, anggapan itu salah. Maka environmental science itu bergerak menjadi ilmu yang punya dimensi spiritual, menyentuh, menggali, mengeksplorasi spiritualitas manusia, mengajak manusia untuk menghubungkan bagaimana dimensi alam itu punya nilai spiritual. Jadi kajian-kajian ilmu lingkungan itu nanti arahnya kepada kajian-kajian kejiwaan manusia, kajian-kajian tentang doktrin agama, kajian-kajian tentang ideologi sosial, cita-cita manusia itu jadi seperti apa, dan memodifikasi itu supaya cita-citanya bukan mengeruk alam, tapi cita-citanya adalah melestarikan alam. Karena kalau alam dikeruk, seolah-olah itu untuk kekenyangan manusia, tapi nanti kalau alamnya habis, manusia akan jadi kelaparan. Ya, bagaimana melestarikan alam, maka manusia akan ikut lestari. Nah, di sisi lain, dalam perkembangannya agama dalam lini Islam ya, dan agama-agama yang lain sebenarnya, juga punya perhatian yang sama, yang akhirnya bergerak mendekat ke arah sana. Kajian-kajian yang ini, fikih bi'ah, ya, fikih lingkungan, bagaimana kelestarian lingkungan itu menjadi bagian dari ajaran agama. Nanti kalian mungkin akan pernah mendengar ya istilah maqasidus syariah, ya, ad-daruratul khamsah. Ada 5 hal yang dianggap sebagai inti ajaran syariah. Jadi syariah itu kan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai lahir sampai mati itu kan semua ada ajarannya. Para ulama kemudian mencoba mengklasifikasikan itu. Ajaran agama itu intinya ada 5. Ya, hifzuddin, hifzul akal, hifzun nafs, kemudian apalagi hifzun nasl, menjaga agama, menjaga akal. Jadi apa yang merusak akal haram, apa yang menjaga akal itu baik. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Ya, ada 5. Yang semuanya mengarah kepada misalnya hifzun nafs, menjaga kehidupan. Apa yang membuat manusia bisa menjaga kehidupan? Kelestarian lingkungan. Karena menjaga kehidupan itu wajib, maka menjaga apa yang bisa melanjutkan kehidupan juga wajib. Nah, dari sinilah muncul fikih lingkungan. Karena lingkungan itu menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan kehidupan, ya, maka menjaga kelestarian lingkungan itu hukumnya wajib. Ada tata caranya. Nanti sudah ada fikih air.
fikih bi'ah itu fikih air, bagaimana mengelola air. Ya, nanti kalian akan melihat, kalian mungkin kalau wudhu masih semena-mena dengan airnya, kerannya dibuka begitu saja, kemudian wudhu sambil ngobrol, sambil ngecek WA, gitu, sehingga air itu terbuang berjumlah. Sementara di beberapa tempat, nanti silahkan dicari di YouTube ya, para ulama itu mengajarkan bagaimana berwudhu menggunakan air aqua gelas, karena sudah saking langkanya air. Ya, menghemat air sampai-sampai wudhu itu cukup menggunakan air 1 gelas aqua untuk menghemat. Sementara kalian di sini membuang-buang air semena-mena. Itu dari kacamata mereka, kalian dosa besar. Ya? Kalian termasuk bagian yang menjadikan bumi akan menjadi seperti ini. Ya? Jadi generasi kalian nantinya di dalam beragama harusnya mengikuti kaidah-kaidah kesehatan, kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hemat air. Nah, bukan hemat udara ya, kalau udara jangan kemudian kalian bernafasnya dikurangi frekuensinya, itu nggak betul. Tetapi menjaga kebersihan udara ya, supaya begitu udara itu kita hirup berkali-kali untuk bernafas itu tidak kehilangan murniannya, tidak kekurangan oksigennya. Ya, jadi 4 inilah apa? 4 model relasi antara sains dan agama. Ada relasi yang tidak saling menyapa, jalan sendiri-sendiri. Ada relasi yang saling bermusuhan. Ada relasi yang saling menyapa, saling membantu, tapi tetap berdiri sendiri-sendiri. Dan ada yang melebur. Ya, sains kemudian menjadi agama, agama menjadi sains. Menjadi satu kesatuan. Agama yang saintifik dan sains yang religius. Dengan demikian, ya, kalian nanti akan lebih wise, ya, akan lebih arif ketika menyikapi isu-isu atau berita atau diskursus terkait dengan hubungan antara sains dan agama. Idealnya sains dan agama itu sejalan, karena dua itu adalah dua fitrah manusia. Yang satu fitrah kalbu, bagaimana orang itu meyakini kehidupan, dan yang lain adalah fitrah akal, bagaimana manusia itu dorongan untuk mengetahui, meneliti, membongkar, mengkritik, itu sama-sama menjadi fitrah manusia. Sehingga kembali lagi kepada ungkapan Albert Einstein yang mengatakan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Dia tahu arah tapi nggak bisa berjalan. Sementara ilmu tanpa agama itu buta. Dia bisa berjalan tetapi tidak tahu arah. Ya, sehingga kalau ada orang buta dan orang lumpuh bertemu, nah, orang buta menggendong orang lumpuh, ya kan? Jadi yang buta bisa menunjukkan arah, yang lumpuh bisa membantu yang buta untuk mencapai tujuan. Ya, sehingga di sini nanti kalian ya dengan wawasan sosiologi, ilmu pengetahuan yang juga sudah pernah kita bahas, kalian bisa menjadi pihak yang ikut mendamaikan sehingga ketika kericuhan, perdebatan, konflik antara sains dan agama. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau di komentari. Saya tunggu 1 menit ya.
Oke, kalau tidak ada, nanti silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di grup ya. Dan diingatkan kalau saya belum juga menjawab ya. Nanti akan saya respon. Oke, jadi ini nanti hari ini akan menjadi pertemuan sebelum kita akan ketemu lagi nanti menjelang akhir perkuliahan untuk wrap up. Ya, sementara mungkin 4 pertemuan atau 5 pertemuan yang akan datang kita isi dengan penugasan, ya, sesuai dengan materi yang sudah saya kirimkan dan urut-urutan dari RPS yang sudah ada. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi kerangka kalian bisa memahami ragam relasi agama dan sains. Mari kita akhiri sesi pagi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih dari saya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.